warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah miliknya. Kita sepakat semua berawal dan berakhir dari sisinya. Bahkan jutaan dan triliunan sel dalam tubuh kita itu pun dalam kendalinya dan genggamannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Baiklah, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, saya Azra Azhar sebagai moderator, Muhammad Fahrul Ramadan sebagai pemateri pertama, Wiwi Angriani sebagai pemateri kedua, Elmi Yoyun sebagai pemateri ketiga, dan Nurul Muhrianisa Putri sebagai pemateri keempat. Adapun tujuan pembahasan kita pada diskusi kali ini yaitu membahas mengenai yang pertama sejarah berdirinya Pagar Nusa. Yang kedua, pencaksilat Pagar Nusa sebagai sistem bela diri. Dan yang ketiga, pencaksilat Pagar Nusa dalam usaha untuk mengembangkannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Fahrul untuk memaparkan materi. Baik, saya akan menjelaskan materi sejarah berdirinya Pagar Nusa. Sejak zaman dahulu, di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama terdapat banyak sekali aliran silat, baik aliran silat di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, silat Betawi, silat Minang, silat Mandar, dan lain-lain. Karena beragamnya aliran silat tersebut, maka dibentuklah Pagar Nusa sebagai wadah perkumpulan perguruan pencak. Sejak zaman dahulu, di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama terdapat banyak sekali aliran silat, baik aliran silat yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, silat Betawi, silat Minang, silat Mandar, silat Mataram, dan lain-lain. Karena beragamnya aliran silat tersebut, maka dibentuklah Pagar Nusa sebagai wadah perkumpulan perguruan pencaksilat di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Pertemuan berikutnya untuk menggodok konsep wadah pencaksilat Nahdlatul Ulama tersebut berlangsung di pesantren Tebu Ireng pada 12 Muharram 1406 atau bertepatan dengan 27 September 1985. Pertemuan lanjutan di pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 3 Januari 1986. Materi kedua dilanjutkan oleh Wiwi Anggreni. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Fahrul, yaitu simbol dan arti lambang Pagar Nusa. 1. Kurva segi 5 merupakan simbolisasi dari rukun Islam dan Pancasila. Simbolisasi ini berangkat dari dasar pengertian rukun Islam. 2. 3 garis tepi yang sejajar dengan garis kurva merupakan lambang dari 3 pola utama cara hidup warga Nahdlatul Ulama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 3. Bintang sudut 5 sebanyak 9 buah dengan pola melingkar di atas bola bumi dan pada bagian paling atas bintangnya tampak lebih besar. Ini merupakan ekspresi dari pola kepemimpinan Wali Songo dan juga idealisasi dari suatu cita-cita yang bersifat maksimal karena selain bintang merupakan simbol kemuliaan, juga jumlah 9 merupakan angka tertinggi. 4. Gambar cabang atau trisula terletak di tengah bola dunia bagian atas, tepat di bawah bintang terbesar, merupakan pengakuan sejarah bahwa senjata jenis inilah yang tertua dan lebih luas penyebarannya di bumi Nusantara. 5. Bolanya tepat di tengah merupakan ciri khas dari organisasi Underbow Nahdlatul Ulama, yang simbol utamanya berupa bumi dan tampar sebagaimana dilukiskan oleh tangan pertama Kiai Haji Ridwan Abdullah berdasarkan istiharanya. 6. Pita melingkupi bumi dengan tulisan La Ghaliba illa billah, yang berarti tidak ada yang mengalahkan kecuali dengan pertolongan Allah, merupakan tata nilai bela diri khas Pagar Nusa. 7.
Warna hijau dan putih merupakan dua warna yang secara universal mengandung makna baik. Sebab segala yang bersih dan suci baik secara material atau fisik maupun imaterial atau non-fisik dapat disimbolkan dengan warna putih. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Elmi Yuyun. Saudara Elmi Yuyun dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. PSNU Pagar Nusa sebagai sistem bela diri. Wadah seni bela diri Pancaksilat Ulama Nahdlatul Ulama adalah Pancasila warga Nahdliyin yang telah turun-temurun diwariskan nenek moyang dahulu di kala zaman perjuangan. Setiap organisasi berdiri dengan tujuan yang berkualitas. Dalam mencapai tujuan dari organisasi itu, diperlukan sebuah perjuangan dan tekad supaya kita sebagai salah satu yang ikut berperan di dalamnya dapat mewujudkan apa yang menjadi prioritas tujuan tersebut. Pagar Nusa, untuk menjadi seorang pendekar sejati dibutuhkan banyak hal agar benar-benar menjadi seorang pendekar sang sejati. Di Pagar Nusa sendiri, ada 4 aspek untuk bisa sampai dalam tingkatan manusia yang berbudi dan berakhlak mulia. Di antaranya, 1 aspek mental spiritual, 2 aspek seni budaya, 3 aspek bela diri, 4 aspek olahraga. Selanjutnya materi keempat dijelaskan oleh Nurul. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Elmi Yuyun tentang PSNU Pagar Nusa dalam usaha pengembangannya. Nama awal berdirinya organisasi ini adalah Ikatan Pancaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Pagar Nusa merupakan singkatan dari IPSNU dengan akronim Pagar Nahdlatul Ulama dan Bangsa. IPSNU Pagar Nusa adalah wadah yang disahkan oleh NU sebagai organisasi Pancaksilat di lingkungan Nahdlatul Ulama yang kegiatan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban sama sebagaimana lembaga yang bernaungan di Nahdlatul Ulama. Organisasi IPSNU ini pertama kali berdiri adalah sebuah perguruan dan setelah melakukan musyawarah nasional dan Rekarnas Rapat Kerja Nasional tentang perubahan nama dan status menjadi lembaga hasil Muktamar Nahdlatul Ulama di Cipasung, Tasikmalaya tahun 1994 yang disingkat menjadi LPSNU. Kemudian berubah menjadi LPSNU kembali sesuai amanat Muhtar Nahdlatul Ulama di masa jabatannya. Dengan perubahan dan perkembangan tersebut tidak mengurangi potensi Pagar Nusa, justru menambah potensi perkembangan Pagar Nusa untuk lebih dekat dengan masyarakat luas dan menaungi budaya Pancaksilat. Status resmi kelembagaan menjadi Pagar Nusa wajib melestarikan dan mengembangkan Pancaksilat oleh seluruh warga NU. Segala kegiatan berhubungan dengan Pancasilat, bela diri serta segenap aspek dari fisik, mental, dan spiritual, dari pendidikan dan sistem pengamanan merupakan tugas wajib dan bidang gapan bagi Banom Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini. Terdapat jati diri dalam Pagar Nusa sama dengan jati diri Nahdlatul Ulama, lebih mengedepankan persaudaraan antar Pagar Nusa yang artinya tanpa membedakan aliran yang bernaung di Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu jua, berbeda aliran tetap dalam satu ikatan Pagar Nusa. Pandangan Pagar Nusa terhadap aliran dan perguruan lain menganggap persaudaraan, sahabat, dan keluarga, karena semua aliran Pancaksilat di Nusantara ini merupakan tali ikatan yang sama sesuai Tapakitilas, sejarah kerajaan yang ada di Indonesia yang abad ke-14, penyebaran Islam, Wali Songo yang begitu banyak mengajarkan tuntunan hidup untuk menjalani hidup damai dengan melalui seni Pancaksilat yang dibuktikan banyak para pendekar yang menjadi murid dari Wali Songo. Oke, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk
teman-teman yang ingin bertanya bisa komentar di room komen. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.